penting berhubungan dengan Al-Quran. Ketika kita membaca tanpa tajwid, hukumnya kita berdosa, kecuali bagi orang yang masih belajar, dia akan berdosa dan dimaafkan dosanya. Sebenarnya dimaafkan karena dia masih dalam ranah belajar. Sama seperti pelajaran fikih ini. Pelajaran fikih juga wajib diketahui akan dimaafkan bagi mereka yang masih berusaha memahami. Tapi kalau sudah tidak mau memahami dan dia tidak mau belajar, maka kesehariannya apa yang dia tahu menjadikan dia berdosa. Silakan dilihat. Kita mempelajari yang kedua, bab toharoh, bersuci. Yang dinamakan toharoh adalah melakukan perkara yang sholat itu tidak akan sah kecuali junub. Silakan diperhatikan dulu. Yang dinamakan bersuci adalah melakukan sesuatu yang sholat itu tidak akan sah kecuali dengan sesuatu tersebut. Contohnya izalatul najasati, menghilangkan najis. Jadi kalau pas waktu sholat kita dalam keadaan najis, entah itu najis di tubuhnya, di pakaiannya, di tempatnya, itu tidak akan sah sholatnya. Yang nomor dua, istinja. Biasanya kalau kita sudah buang air kecil ataupun air besar kurang bersih, contohnya kurang bersih mobilisnya akhirnya juga tidak akan sah sholatnya karena kita masih nanggung najisnya. Yang nomor dua, perkara yang bisa membuat sah sholatnya, kita melakukan wudhu ataupun mandi besar ataupun tayamum. Masya Allah. Wasailul toharoh ini perkara ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Media untuk bisa bersuci yang pertama adalah air. Kita kalau ada air, maka yang bawahnya ini tidak dibutuhkan, belum bisa mengganti posisinya air. Contohnya air itu bisa digunakan untuk wudu, mandi. Air apa Pak? Kalau izalatul najasati menghilangkan najis. Kan ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu di bab yang berikutnya ya. Yang nomor dua, media yang bisa digunakan untuk bersuci yang nomor dua adalah debu. Kalau debu ini bisa hanya digunakan Tayamum itu pengganti dari air. Tapi pengganti untuk Wudu. Ada dua pakai. Yang kedua mandi. Kumaha mandinya pakai debu, Pak? Air benar-benar sudah tidak ada, kita dalam keadaan junub, maka mandinya pakai pasir. Tidak perlu seperti pakai pasir, debunya ini. Cara penggunaannya tidak seperti air, tapi penggunaannya seperti wudu ketika menggunakan debu. Jadi wudu menggunakan debu ini bisa menggantikan wudu sama mandi. Jadi tidak perlu mandinya terus gulung-gulung begitu. Kayak hamster, Pak ya. Yang nomor tiga ini al-hajar, batu. Batu itu bisa digunakan untuk bersuci. Asalkan suci. Untuk medianya untuk apa? Cawi. Ya. Cawi. Iya. Cawi ini apa? Ketika kalian contohnya obon ke hutan terus tidak menemukan air, waktunya sudah mau habis. Gosrokne watu. Kalau keset batunya itu karena mengembalikan kotoran kita itu menggunakan batu. Masya Allah. Pakai daun nggak boleh, Pak? Pakai daun. Pakai daun boleh. Daun berduri. Kalau yang ini kan yang familiar menggunakan batu. Nanti di babnya istinja itu nanti yang penting nilainya keras. Ini suatu yang keras baru bisa menghilangkan najisnya. Batunya.
Alam buhit. Pasti keras, maksudnya kalau Kepalamu contohnya. Tanya kalau daun bagaimana? Daun itu juga boleh karena nilainya keras dan cair. Yang terakhir ada dulu. Ada dulu itu menyamak. Contohnya kita menemukan hewan yang dulunya suci terus mati, pengen diawetkan. Nah itu baru disamak. Beda lagi kalau yang kita contohnya korban, kulit korban itu tidak usah disamak pun sebenarnya suci. Nah pemahaman kita itu disamak jadi harus di bab samaknya ini sama daging yang suci. Jadi tadi contohnya kita punya kambing kesayangan, ternyata kambingnya mati mendadak di ular. Akhirnya dikuliti, diambil kulitnya terus disamak, akhirnya nilainya jadi suci. Tapi tidak halal. Kalau yang beduk niko suci dan halal. Jadi ketika tidak ada makanan yang ada hanya beduk, silakan diambil terus dimasak. Itu juga. Buat apa, Pak? Contohnya, maksudnya ada Pak Ramba. di situ. Ya, tetap lah. Berikutnya, malah dia justru Bilang bisa diberduk. apa yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci, yaitu kuluma nazala minas samai aw naba'an minal ardi. Ini kembali ke maknya. Setiap perkara yang keluar dari langit, keluar nazala turun Di bawah. yang turun dari langit ataupun keluar nyumber dari Bumi. yang turun dari atas apapun bentuknya. Contohnya ada fenomena hujan berwarna merah seperti darah Dan salmon. itu tetap boleh digunakan. Aunaba dengan ardi keluar dari bumi, meskipun yang keluar itu seperti campuran gendut atau niko Lapindo. bukan min asli filkoti diperbolehkan. Kalau minyak, Pak, ya banyak ini, Pak. Kita kira keluar bumi, keluar angkasa, Pak. Biasanya memang itu kan bukan Bisa jadi. tidak boleh. Juga kalau sudah sesuatu yang turun dari langit ataupun yang menyumber dari bumi, yaitu air tadi berupa bentuk apapun yang tidak satu mutanajis, Terkena najis sedikit. najis. Yang nomor dua yang mustakmal Sudah dipakai. pokoknya tidak kita najis dan mustakmal, maka diperbolehkan untuk digunakan. Tapi kan kayak air itu kan ada spesifikasi untuk kesuciannya itu kan dilihat dari warna, bau. Terus sama tadi kan bilang kalau air hujan warna merah gitu, ya nggak boleh sih Pak. Wong spesifikasinya kan warnanya kan harus Pak, nggak berubah warnanya. Bahasa warna itu kan warna dari aslinya. Nah, dilihat dari warnanya itu kalau sampean kembalinya ke najis. Nilai najisnya itu nanti kan najis ada dua. Najis ainnya. Sama Hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah yang harus dilakukan itu apanya? Ini di sini nilainya, bukan di maknya. Hujan asam ini berarti tidak boleh ya Pak? Apa? Hujan asam. Mati cah. Hujan asam. Dilihat umur. Komponennya belerang. Terus tadi kan membahas mutanajis. Yang dinamakan mutanajis adalah air yang sedikit yang kejatuhan najis. Alladzi waqa'at fi najasatun. Yang najisnya itu jatuh dengan sendirinya, tapi bentuknya airnya sedikit, maka dihukumi mutanajis. Kalau sengaja dijatuhkan, otomatis Najis. najis. Yang nomor dua, mustakmal, yaitu air sedikit yang sudah digunakan untuk Bersuci. menghilangkan najis ataupun Mandi. menghilangkan hadas. Nah, definisi dua pola ataupun kurang dari dua pola yaitu air sedikit itu kan air yang kurang dari dua pola. Terus air yang dua pola itu seberapa jumlahnya? Air dua pola itu minimal ada yang mengatakan kalau di sekarang sudah dibahas itu 200 liter ataupun 216 liter. Ada yang ukuran tempatnya itu 1
1 dirok seperempat. Itu 1 berapa? dirok Kalau 1 di meter? hasta seperempat. Kalau di meter berapa? Kalau di meter, kalau yang nggak salah 1 hasta itu 45 cm. Ada yang mengatakan 1/4 ini 90 cm. Jadi kalau 90 cm ke sana, ke depan, terus samping ke bawah semuanya sama, itu sudah nilainya 2 pola. Kalau lebih dari itu, maka kesuciannya akan lebih terjaga. Makanya dilihat, contohnya sampai kelihatan jeding bareng-bareng di kos-kosan, kalau airnya sedikit, biar bisa untuk bersuci wudhu, silahkan diciduk pakai dayung. Buatan nangsal dipakai sendiri. Nilainya akan tetap sah ketika orang lain tidak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti, sebenarnya untuk kotor toh, kalau yang ini bos, gila itu dia mustakmal. Karena tempatnya sedikit, biasanya kan di tempat kos-kosan, nonton kotor. Teman saya nggak tahu. Jedingnya kan tidak terlalu besar. Makanya kalau di rumah silahkan buat jeding 4 Dibesarin gitu Pak ya? Pak, untuk berhati-hati. itu 2 pola kan 216 kan. Ya, Udah nyapa kok sekolah jadi tempat. 2 pola kuwi air. Ukuran. Yo sih. Ini Mencoba mengerti. Ini nilainya istilahnya 2 pola. Ini diperkirakan sama para ulama 200 liter. Pola itu bosnya Lah Ini sekolah nyapa kan jadi tempat. maksudnya Kan 2 pola. sekolah 2 kolah. ini menang Pak Purnomo. tidak bisa mencegah pertanyaan namanya. Itu ya. Mungkin kalau lebih dari ini itu baru lebih mantap ketika Mantap, Bu. langsung dideguri mana Mandi besar renang, Pak. itu ya. Ada yang tanyakan terkait bab toharoh? Dereng. Untuk hari ini cukup.